Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Diana Fitria, mahasiswa dari Universitas Batu Raja. Kali ini kita akan menjelaskan materi tentang seputar e-commerce atau menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik. Sebelum kita mengenal lebih jauh, kita akan mencari tahu apa itu e-commerce, bagaimana peran yang dimainkan oleh sistem interorganisasional, dan bagaimana e-commerce menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, apa sih tujuan penggunaan e-commerce, dan apa saja contoh e-commerce yang ada di Indonesia? Yang pertama, e-commerce adalah proses jual beli produk atau jasa yang dilakukan secara elektronik, yaitu melalui jaringan komputer atau internet. E-commerce juga memiliki manfaat. Pertama, memudahkan komunikasi antara produsen dan konsumen. Kedua, memudahkan pemasaran dan promosi barang atau jasa. Dan yang ketiga, penyebaran informasi yang begitu mudah untuk dilakukan. Nah, adapun hambatan yang terdapat dalam e-commerce. Yang pertama, trust. Kepercayaan merupakan hambatan yang menonjol dalam e-commerce karena di Indonesia lebih percaya menggunakan transaksi face-to-face. Yang kedua, security. E-commerce sangat rentan sekali dengan kriminalitas di internet. Data-data kita bisa saja dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, high cost. Dalam membuka usaha online, tentu membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Biasanya dilakukan oleh pembisnis level atas, namun tidak menutup kemungkinan pembisnis level menengah ke bawah juga dapat melakukan hal tersebut. Next, sistem interorganisasional. Pertama, IOS atau Interorganizational System adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Dan yang kedua adalah EDI atau Electronic Data Interchange. Pertukaran data elektronik ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan suatu sistem interorganisasional. Hubungan iOS dan EDI. EDI adalah implementasi dominan dari suatu iOS. Lebih dari 2/3 e-commerce dilaksanakan dengan menggunakan EDI jika dibandingkan dengan menggunakan iOS. Extranet. Ini adalah cara lain dari membuat suatu iOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain yang menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya dihubungkan dengan internet. E-commerce menyatu dalam proses bisnis sehari-hari. Let's get started! Oke guys, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana e-commerce menyatu dalam bisnis sehari-hari. E-commerce juga merupakan sub-bagian dari e-business. Karenanya, e-commerce lebih berfokus pada kegiatan transaksi web atau internet. Dengan menggunakan sistem manajemen pengetahuan, e-commerce mempunyai goal untuk menambah revenue di perusahaan. Nah, bagaimana hubungan antara e-business dan e-commerce? Yang pertama, e-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi juga pengkolaborasian mitra bisnis dan lain-lain. Yang kedua, selain teknologi website, e-business juga memerlukan teknologi database, email, dan bentuk teknologi non-komputer, misal sistem pengiriman barang. Setelah itu, apa tujuan menggunakan e-commerce? Tujuan suatu perusahaan menggunakan sistem e-commerce adalah dengan menggunakan e-commerce, maka perusahaan dapat lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan keuntungannya. Next,
Ini dia contoh jenis-jenis usaha e-commerce yang ada di Indonesia. Pertama, Blibli.com, kedua, Bukalapak, dan yang ketiga, Tokopedia. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham dengan penjelasannya? Semoga setelah menonton video ini, teman-teman menjadi tahu penggunaan teknologi dalam e-commerce. Thanks for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.